Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qaul. Terima kasih atas waktunya. Untuk mata kuliah studi pendudukan dan pengembangan wilayah ini ada 3 kelas, kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk kelas A dan kelas B itu dosen pengampunya saya. Untuk kelas C sebenarnya adalah Pak Afif Rifai. Mungkin karena ada udzur yang akan menggantikan adalah saya. Jadi 4 kelas A, kelas B, dan kelas C untuk 14 pertemuan selanjutnya akan bertemu dengan saya. Oke, perkenalkan mungkin ada sebagian yang sudah kenal dengan saya. Nama saya adalah Radian Aditya, biasa dipanggil Adit. Dulu S1 saya di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam tahun 2010, kemudian lulus 2014, lanjut lagi 2014 sampai 2016 di Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Visipol UGM. Oke, langsung saja. Mungkin teman-teman lebih familiar untuk mata kuliah ini dengan istilah demografi. Studi kependudukan dan demografi itu sebenarnya dua hal yang mirip, tetapi ada perbedaan di dalamnya. Sebelum kita bahas lebih dalam terkait pengertian dari kedua istilah tersebut, kita akan mendiskusikan tentang capaian perkuliahan. Setiap mata kuliah itu ujungnya adalah profil lulusan. Apapun yang kita diskusikan ketika teman-teman kuliah di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam harus berdasarkan profil lulusan. Sementara ini profil lulusan PMI, UIN Sunan Kalijaga itu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengembangan masyarakat, berbasis keislaman di bidang pemberdayaan masyarakat, bekerja CSR, kewirausahaan sosial, filantropi, dan analisis kebijakan sosial. Untuk yang di bold ini sebenarnya adalah kompetensi atau profil lulusan yang spesifik akan berkaitan dengan mata kuliah ini. Untuk capaian pembelajaran sendiri memiliki pengetahuan dan memiliki kemampuan mengimplementasikan program-program pemberdayaan masyarakat, pengembangan CSR, kewirausahaan sosial, filantropi Islam, dan kebijakan sosial. Jadi profil lulusan dan capaian pembelajaran ini sebenarnya adalah dasar kenapa harus ada mata kuliah yang teman-teman pelajari selama kurang lebih 7-8 semester. Untuk spesifik, capaian perkuliahan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat mengaplikasikan penggunaan analisis studi kependudukan dan pengembangan wilayah dalam memahami masyarakat, mampu memahami dasar-dasar studi kependudukan dan mampu mengaplikasikannya dalam konteks pengembangan masyarakat. Oke, materi yang kita diskusikan nanti kurang lebih adalah fertilitas, mortalitas, migrasi, pengembangan wilayah. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke teori, ini kontrak belajar kita sebenarnya sama kurang lebih dengan dosen-dosen yang lain, tapi saya punya penilaian khusus untuk mata kuliah yang saya ampu. Setidaknya ini adalah bentuk apresiasi saya terhadap teman-teman yang memiliki prestasi di bidang akademik. Nah, ini mungkin syarat khusus kalau teman-teman yang sudah pernah mengikuti mata kuliah saya sudah paham lah seperti apa mekanismenya. Tapi saya kasih gambaran sedikit. Nomor 1, mahasiswa menghasilkan karya sesuai dengan tema mata kuliah di jurnal ataupun di koran otomatis mendapat nilai A. Nomor 2, mahasiswa berprestasi non-akademik tingkat internasional memperoleh nilai A, tingkat nasional A-, tingkat provinsi A per B, dan tingkat kabupaten B+. Kedua hal ini kriteria prestasi ditentukan oleh dosen pengampu. Kalau teman-teman punya itu, tetap diperhatikan presensinya, berlaku jika kehadiran minimal 75%. Oke, next. Apa sih studi kependudukan dan pengembangan wilayah itu? Kalau tadi saya sudah bilang, studi kependudukan itu sebenarnya identik dengan demografi. Demografi sendiri itu secara istilah ada ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik tentang besar komposisi dan distribusi penduduk beserta perubahannya sepanjang masa melalui 5 komponen demografi, yaitu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Kata kuncinya sebenarnya adalah mempelajari secara statistik dan matematik di sini. Sedangkan untuk studi pendudukan, itu studi pendudukan adalah
sebuah atau sesuatu yang memiliki makna lebih luas daripada demografi. Tujuannya adalah memperoleh informasi dasar tentang distribusi penduduk, karakteristik, dan perubahan-perubahannya. Nomor 2, menerangkan sebab-sebab perubahan dari faktor dasar tersebut dan menganalisis segala konsekuensi yang mungkin terjadi di masa depan sebagai hasil perubahan-perubahan itu. Nah, penekanannya sebenarnya pada pendekatan statistik dan matematik untuk demografi, sedangkan untuk studi pendudukan itu melihat sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan yang ada di masyarakat menggunakan faktor-faktor yang sudah disampaikan tadi seperti kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Kalau kita ngomong sederhananya berarti demografi itu ngomongin matematikanya, studi kependudukan itu ngomongin mengapanya atau sebabnya. Kemudian yang ketiga, pengembangan wilayah. Ini menurut Bappenas adalah mengupayakan keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi tersebut secara efisien dan aman. Jadi kita akan mendiskusikan tentang kenapa atau bagaimana atau mengapa sebuah perubahan di masyarakat itu bisa terjadi menurut kacamata demografi, dan juga kita akan mencoba untuk melihat atau melakukan sebuah perencanaan pengembangan wilayah agar tercipta keserasian dan keseimbangan pembangunan antar daerah sesuai dengan potensi alamnya dan memanfaatkan potensi secara efisien, tertib, dan aman. Oke, sejarah demografi dan studi pendudukan. Sebenarnya ini kita bisa melihat ini dengan atau menjadi dasar lah dalam perkuliahan kita ke depan. Mungkin teman-teman sering mendengar beberapa istilah atau teori yang berkembang, yang paling umum sih sebenarnya adalah teori Malthus. Robert Malthus ini memiliki teori bahwa perkembangan jumlah manusia akan lebih cepat dari pertumbuhan subsistem. Perkembangan penduduk deret kurs, sedangkan perkembangan subsistem atau pangan deret angka. Jadi lookingnya gini, kita bakal atau manusia akan berkembang biak atau akan melahirkan terus berkeluarga itu lebih cepat daripada perkembangan pangan. Gambarannya, kalau keluarga dari 2 orang bisa menghasilkan 10 anak, sedangkan kalau dari lahan 10 meter ya hanya menghasilkan berapa kilogram beras mungkin. Tidak mungkin dari 10 bisa menjadi lebih banyak. Itu teorinya Malthus. Sehingga kenapa kita perlu mempelajari demografi ini, karena Malthus pada saat itu berpikiran bahwasannya pertumbuhan penduduk akan lebih cepat daripada perkembangan pangan atau subsistem dari penyuplai kebutuhan dari manusia itu sendiri. Dari sana mulai ada kritikan-kritikan sebenarnya yang dibangun. Ada teori Malthusians yang tahun 1871 itu dikemukakan. Bumi dibaratkan sebuah kapal yang berlayar dengan persediaan bahan bakar yang makanan yang terbatas. Suatu waktu bahan makanan akan habis dan akhirnya akan terjadi malapetaka. Nah, ini sebenarnya lebih ekstrim ya daripada Malthus. Kalau Malthus cuma ngomongin ada fenomena tersebut, tapi kalau neo-Malthusian ini lebih ekstrim, bahwasannya nanti kita akan mengalami sebuah bencana besar lah kurang lebih, sehingga perlu adanya pencegahan itu. Setelah itu nomor 3, sosial Marxis dan teori kependudukan. Ini sih sebenarnya sama lah dengan sosialis yang teori-teori Marxis yang lainnya, bahwasannya pertumbuhan penduduk dapat dicegah oleh peningkatan produksi maupun oleh tata kehidupan sosial yang lebih baik. Penghasilan rendah itu sama dengan pengangguran tinggi menghasilkan kelahiran yang tinggi. Jadi ya syaratnya untuk bisa keluar dari ini adalah memberikan pendidikan untuk masyarakat kelas bawah. Semua itu sebenarnya memunculkan sebuah teori atau teori mutakhir kependudukan
yang merupakan antitesa dari beberapa teori sebelumnya, seperti menerima pemikiran Malthus, probabilitas seseorang dapat mempengaruhi fertilitas, terus disepakati juga. Nah, tetapi ada beberapa hal, ada eh, teori mutakhir kependudukan ini memperhatikan teknologi yang berkembang serta transportasi yang maju. Oke, ini gambaran singkatnya saja dari empat generasi lah kurang lebih. Hingga saat ini bahwasannya studi kependudukan tetap layak untuk dikaji, tetapi kita perlu memperhatikan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan itu. Nah, kita akan membahas 6 kurang lebih ruang lingkup studi kependudukan. 1-5 ini secara teori, dan teman-teman akan mungkin bersinggungan langsung dengan istilah-istilah demografi seperti fertilitas, mortalitas, keluarga berencana, ketenagakerjaan, migrasi, dan transmigrasi. Untuk yang keenam, sebenarnya ini lebih nyaman kalau kita bisa terjun ke lapangan, tapi kita lihat nanti perkembangannya. Untuk pertemuan pertama dan kedua, kita akan diskusi tentang big data. Ini cukup menarik isu yang berkembang saat ini. Kemudian setelah 2 pertemuan awal tersebut, kita akan melakukan kegiatan social mapping. Ini sebenarnya adalah bagian dari perencanaan wilayah atau pengembangan wilayah. Sehingga apa yang ingin kita lakukan atau apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah atau pemangku kepentingan itu harus berdasarkan isu-isu seperti big data dan pemetaan sosial yang harus dilakukan terlebih dahulu. Oke, ini terakhir, apa yang Anda inginkan dari perkuliahan ini? Sebenarnya ini refleksi bagi kita lah. Saya ingin mendengar, atau ya, teman-teman akan memilih kira-kira dari perkuliahan ini kita mau ngapain, atau teman-teman mau mendapatkan apa sih. Ada 4 kurang lebih yang ingin saya diskusikan, atau teman-teman nanti bisa memilih. Teman-teman pengen dari perkuliahan itu ingin menjadi konseptor atau perancang program pemberdayaan berbasis data kependudukan atau tidak gitu. Jadi kalau teman-teman pengen, berarti nanti ada beberapa penekanan yang harus dilakukan. Untuk yang nomor 1, nomor 2, mendamping pelaksanaan program pemberdayaan berbasis data kependudukan. Nah, kalau teman-teman ingin fokus di sini, berarti nanti kita ketika perkuliahan penekanannya ada di beberapa hal lain. Nomor 3, lembaga konsultan data kependudukan. Ini kalau teman-teman merasa pengen jadi konsultan, terus berkutat dengan isu-isu data kependudukan, maka nanti penekanannya jadi berbeda lagi. Atau yang keempat, lainnya, saya tidak berminat dengan program pemberdayaan berbasis data kependudukan. Saya pikir saya minatnya di tempat yang lain. Tapi tolong disebutkan apa sih sebenarnya minat yang teman-teman inginkan. Sehingga ketika kita perkuliahan nanti 14 pertemuan itu ada beberapa penekanan yang bisa saya sampaikan ke teman-teman yang punya minat khusus. Nanti saya akan membagi link Google Form yang isinya teman-teman bisa ngisi cuma 5-6 pertanyaan, dan itu bisa menjadi refleksi kita apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, terima kasih dari saya, cukup sekian. Nanti kita akan diskusikan lewat grup lagi, dan saya berharap teman-teman tetap menjaga kesehatan ketika di rumah, agar nanti ketika kita waktunya sudah bisa berkumpul kembali secara luring di kampus, itu bisa berjalan dengan lancar. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.